Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Andrian dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan menganalisis permasalahan kebutuhan energi listrik. Bab 1, batu bara. Apabila kita berbicara tentang batu bara, tentu kita sepakat bahwasanya batu bara termasuk sumber daya Indonesia yang berharga dan tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Batu bara memainkan peran yang sangat penting selama berabad-abad. Tidak hanya membangkit listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan aluminium, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Selain itu, terdapat pula produk-produk hasil sampingan batu bara, antara lain sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik, dan fiber. Batu bara adalah akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen. Misalnya pada bagian bawah dari suatu danau atau pengendapan atau sedimen berbutir sangat halus. Proses penimbunan tersebut terjadi bersamaan dengan pergeseran kerak bumi, dikenal sebagai pergeseran tektonik, yang memungkinkan sisa-sisa tumbuhan terakumulasi hingga sangat dalam. Akibatnya, penimbunan material tumbuhan terkena suhu, perubahan fisika dan kimiawi. Selama tahap tersebut, persentase hidrogen dan oksigen akan berkurang, sedangkan persentase akan meningkat. Hasil akhirnya adalah suatu material yang mengandung karbon lebih dari 50% berdasarkan berat dan 70% berdasarkan volume, yang kita sebut sebagai batu bara. Manfaat dari batu bara yakni sebagai bahan fosil yang terjangkau, sebagai komponen produksi baja, penyediaan akses listrik, sebagai bahan bakar transportasi, penyediaan pasokan energi dunia, penopang pertumbuhan perekonomian, dan membantu produksi bahan padat energi. Jenis-jenis batu bara yakni 1. Gambut, jenis batu bara yang masih berada pada fase awal pembentukan batu bara. 2. Lignit atau batu bara muda. Lignit atau batu bara muda menjadi jenis batu bara yang kedua. Yang ketiga, subbituminous, jenis batu bara yang sudah berwarna kehitaman dan mengandung lilin. Yang keempat, bituminous, memiliki ciri yang padat, hitam, beritel, dan berbentuk bongkahan prismatik. Yang keempat, bituminous, memiliki ciri yang padat, hitam, brittle, dan berbentuk bongkahan prismatik, membuat jenis batu bara satu ini berguna untuk kebutuhan industri. Yang kelima, yakni adalah atrasit. Yang paling tinggi tingkatnya adalah atrasit, yang mana memiliki unsur karbon sampai 98%. Ciri-ciri berwarna hitam, mengkilat, dan keras. Bab kedua, menjawab pertanyaan atau membahas pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan diri sendiri dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik? Yakni, pemerintah dapat melakukan upaya penurunan pemborosan energi listrik dengan cara menggantikan penggunaan energi alternatif dengan cara menggunakan lampu LED, menyalakan lampu seperti saja, mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan, memakai alat elektronik yang daya listriknya rendah, dan jangan membiarkan alat elektronik menyala saat tidak digunakan. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik di pelosok desa? Yakni pemasangan panel surya dan tubin angin di daerah pedesaan. Bab ketiga, kesimpulan dan saran. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan yang sewaktu-waktu bisa habis. Jadi kita harus menggunakan energi listrik sehemat mungkin agar batu bara tidak habis. Dan batu bara adalah sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sarannya yakni adalah gunakan energi alternatif seperti panel surya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.